Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube ini. Jadi sekarang ini aku lagi pengen konten yaitu ngobrol bareng teman. Jadi sebelah sudah ada Fauzan Ajima. Jadi dia bisa dibilang teman seangkatanku karena bareng kuliahnya tahun 2016 di Rusia. Biasa juga dipanggil Ojan. Dan sekarang ini kita lagi di salah satu restoran Cina. Dan kita makan ayam manis, kuoci, sama mie telur udah digoreng ini. Telur pedas. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sambil makan. Ngobrol apa, Chan? Aku penasaran sih Apa tuh? gimana kamu bisa kuliah di sini gitu kan? Apakah emang kamu dari awal emang ada niat untuk kuliah di Rusia kan? Atau gimana? Enggak, awalnya saya cuma mau kuliah di luar aja. Di luar negeri? Yo, Jadi maksudnya dimanapun kan? Tapi emang niat ke luar negeri? kalau ada dong, ada kesempatan. Terus itu ada dari SMA ada tawaran mau ke Rusia. Enggak, diambil lah. Terus daftar PKN segala macam, aku tahu dong. Daftar PKN. Awalnya udah lulus, Pak. Oh ya? Terus dapat pernah tambahan. Sudah kan dari sini. Mulai hari-hariku di Rusia. Bagaimana? Kalau aku sebenarnya kemarin pas SMA itu ya cuma niatnya cari kuliah yang gratis entah dimanapun. Jadi kayak kan biasa kan kita semester terakhir di SMA kan sudah mulai nyari kampus kan. Itu sudah mulai coba nyari beasiswa. Sudah nyoba gitu nyari info di mana yang gratis. Cuma kebetulan di SMA aku itu sudah ada yang ke Rusia sebelumnya. Oh, alumni ya. Dan memang di beasiswa yang ku terima itu juga agak dikit beda ya, karena kebetulan keterimanya dari Pemprov Kaltim. Jadi kebetulan ada pengumuman pendaftaran, dan itu bahkan pendaftarannya itu sebelum UN. Pendaftaran sebelum UN, daftar ada Itu kapan? Pengumumannya kapan? pengumumannya juga sebelum UN. Jadi orang-orang pusing dan aku kayak nyantai aja. Udah amat nilaiku jelek tidak diterima di kampus kan. Berarti bahkan kan saya tidak keterima toh. Dan saya dengan caranya daftar SBM juga. Dan saya tidak belajar, Pak. Saya belajar satu pekan sebelum aja. SBM itu yang tes itu kan? Iya, tes itu. Nah, dulu, Pak. Daftar juga, tidak terima. Nah aku juga setelah setelah terima itu juga sebenarnya sebelumnya juga sempat nyoba itu SNMPTN kan yang itu yang pakai jalur raport. Yo, itu undangan dong. Nah, itu kan sudah kayak pasti sebelumnya ada kayak konsul kan sama guru kayak kamu nilainya segini nih, bagusnya masuk jurusan apa. Kalau sudah konsultasi tuh direkomendasikan tuh masuk ke perhutanan. Jadi aku milih lah perhutanan. Tidak diterima, Pak. Mereka sih orang bodoh ya. Itu deh. Cuma kebetulan aja bisa kuliah di sini. Tapi kok memang kok dari SMA aku sudah tahu aku mau kuliah jurusan apa segala macam. Kalau misalnya pengen tuh kuliah jurusan bidang-bidang film. Ini juga zaman SMA tuh aku sering lah ikut organisasi film, jadi kayak pengennya. Cuma setelah mungkin kelas 3 tuh kayak sadar diri kayak mahal juga nih kalau nggak beasiswa. Ya itu jadi ya nyari aja sudah apa adanya. Tapi kok ngerasa salah jurusan ya? Bahkan salah kuliahnya juga sih. Maksudnya sedikit bisa dibilang nyesel mungkin ke Rusia. Bukan cuma sekedar jurusan. Tapi kan kok berharap pas kok SMA mau yang gratis. Iya. Kan kok sudah dapat gratis nih, Pak. Iya, cuma ya tidak sesuai ekspektasi aja, ternyata berat, Pak. Dari mama juga berat, Pak. Itu kan makannya enak, Pak. Itu sudah
Wah, Kalau diomelin dosen juga kita paham. iya Di sini. kemudian pura-pura paham tuh. Kau ngomong atau apa kah? Terus ya. Baru ini sudah tahun keberapa ini di sini? Tahun terakhir pak, sama dengan kau. Kan sama-sama tahun terakhir. Tapi bedanya kamu ini kan Januari kan sudah selesai. Iya, wah iya selesai. Kalau aku masih bulan Juli kalau lancar. Oh, musim panas toh? BTW guys, sekarang lagi musim dingin. Dingin pak. Mari kita makan pedes-pedes. Biar hangat. Enggak juga sih, biar sakit. Aduh, jatuh. Gue kan kasih FF bisa jatuh gitu deh. Hah? Udah tahu dan Neneng gitu deh. Tuhan, Chandra YouTuber. Tapi selama di Rusia apa kira-kira apa namanya? Apa? Kira-kira menurutmu kamu selama di Rusia bisa dibilang senang gak? Bahagia atau lebih banyak tidak senang? Saya sih lumayan bahagia ya. Maksudku, nggak tahu kalau pelajaran mungkin agak susah memang tuh. Saya belum dapat kebahagiaan dari belajar tuh. Apalagi bahasa Rusia apa segala macam tuh. Tapi untuk yang lain-lain, misalnya lihat hal-hal yang lain yang pas saya dulu di Indo nggak lihat tuh, dan sekarang saya bisa lihat kayak itu memang bahagia. Pasti ada juga nggak enaknya, tapi fokus aja ke kebahagiaannya ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya presentasi lebih dominan apanya? Bahagia sih. Saya mau nanya. Kok gimana? Kok kayak dari pertanyaanmu sepertinya kau presentasinya lebih baik nggak bahagia kau sih? Nggak tahu sih ya, aku kayak mungkin gara-gara selama pandemi ini sih kayak ngerasa beda aja. Soalnya kan apa namanya sebelumnya kan kayak hampir setiap tahun kan aku musim panas balik kan. Kamu gimana? Kamu nggak balik ya? Saya sudah berkarat di sini 5 tahun. Saya belum makan makanan Indo. Maksudnya makan biasa makanan masak bro. Tapi kayak saya dari Makassar guys. Saya belum pernah makan coto, belum basah. Gitu jadi kayak selama pandemi ini kan kayak nggak pernah balik kan, apalagi yang bikin sedihnya tuh apa teman-teman seangkatanku belasan orang pada balik semua. Terus kok kenapa nggak balik? Ya karena kan mikirnya pasti bakal susah kuliahnya, apa namanya kuliah jarak jauh. Karena juga kelihatan kan teman-temanku juga sekarang ini kan lagi lebih susah kan. Ya jadi apalagi kan di apa namanya di aku kan kuliah kan ada temennya gitu loh. Jadi sekelas tuh ada 3 orang Indo. Enak loh. Jadi ibaratnya bertahun-tahun kayak berketergantungan. Oh berarti kau betul bergantung dengan dia. Jelas. Terus kalau saat sekarang nih kok nggak ada tempat pegangan lagi gitu ya? Sudah. Да, это вечер, Apalagi kan aku juga Bagus pak. jarang bergaul sama orang Rusia di sini kan. Kamu udah bergaul sama orang? Udah tahu deh. Сколько есть? Kok nggak kamu kayak? Iya. Entah kenapa sampai sekarang aku ngerasa kalau ngomong sama orang Rusia tuh kayak disita sih. Kayak diinterogasi. Да, Kalau nggak bisa jawab kayak malu. Пожалуйста, Karena mereka nggak это ikut gitu loh. смотри, тебе есть. Itu kurang pede aja pak. Ya, tapi kadang-kadang kan ada beberapa yang kayak diakhirin bulat, nah udah selesai pembicaraan baru Ты, nggak gitu-gitu kayak ada sedikit trauma. Mungkin kita kurang bisa itu ya. Dalam bahasa Rusia kan agak susah karena perubahan bentuk apa segala macam toh. Kita kurang bisa buat ngomong gitu, kita belum dinamis gitu. Kayak kita gitu aja kayak pas ya. Dan itu sudah. Enak. Ya, tapi bukan berarti apa namanya di sini juga nggak ada bahagianya sih. Juga berlaku pasti ada bahagianya. Terutama ya kalau jalan-jalan sih kan. Di sini banyak banget tempat-tempat bagus. Apalagi di Pitersburg sendiri kan. Kerja paling mahal. Kota wisata. Ya, gitu. Prosesnya mana-mana ya. Ya, karena mungkin dari awal juga kuliahnya sendiri kan sudah, jadi sudah berstigma
kalau aku nggak ngurusin nggak bakal selesai, tidak ada yang bisa menolong. Sebenarnya kalau kita minta tolong juga sama teman-teman, mereka juga bantu tuh. Bisa dibahasa atau apa ya, itu dibantu. Memang ada orang Rusia bilang yang Rusia dan kan ada orang Rusia kalau kau ngomong nih, dia mengerti kalau kau susah ngomong dan dia kayak berusaha memperbaiki pada salah tuh. Itu yang bagus. Tapi kan ada juga yang kau bisa ngomong nih, sudah ngomong sama kau lagi. Itu sudah. Iya. Dan kan jangan semua begitu juga tuh. Makanya saya kadang-kadang bercanda ya. Saya kan saya kalau ngomong sama Rusia kan bisa sebenarnya tuh. Kalau misalnya saya nggak tahu cara ngomongnya mereka, terus lawakannya mereka kan agak aneh tuh. Makanya saya kurang masuk. Ini ya. Makanya ngomong sama mereka itu kayak tipis-tipis saya. Yang penting bisa ngomong aja kok saya. Masih kalau ngerti saya ngerti kok banget. Bantu kopi. Gimana banyak. Dulu kayak sama kuliah di Rusia tinggal di mana kamu? Ya selama dong. Di mana tipikal asrama? Contohnya kalau setelah lihat asrama anak-anak yang lain kayak saya cukup bersyukur dengan asrama gue yang sekarang. Kamu sempat pindah kan? Maksudnya awal di mana baru sekarang di mana? Atau Iya. dari awal pertama di Rusia di situ terus? Enggak, saya dulu pada saat kuliah bahasa saya di Politeknik Universitas tuh. Di sana kan banyak orang asing juga segala macam, terus asramanya juga kayak gitulah. Nah, udah enak-enak aja tuh. Saya sih enak aja. Karena sudah sering tinggal di asrama juga. Saya di asrama, saya asrama. Jadi saya tahu lah. Kadang cuma penyesuaiannya. Kan kalau di itu kan kita bisa ngerti satu sama lain. Kalau di sini kan masalahnya karena apalagi awal-awal tuh belum bisa bahasa Rusia apa segala macam. Saya kurang bisa ngerti, terus saya kan gak tahu bahasa Inggris juga dong. Saya pas datang ke sini saya betul-betul tahu bahasa Indonesia aja. Sama. Kau bayangkan. Ke luar negeri Luar negeri nggak tahu bahasa lain baru. bahasa Inggris juga yes no doang. Jadi dia sudah ngerti juga belum tentu. Berarti ada perubahan gitu dari asrama yang lama sekarang ke asrama yang baru. Kalau Apa lebih bagus? Salah satu contohnya seperti apa? Bagusnya? contohnya karena bangunan asrama yang sekarang kan kayak bangunan baru gitu. Terus enak lah, maksudnya vibe-nya enak lah. Bukannya yang bisa nggak enak ya, tapi misalnya ini lebih enak aja. Terus sama harganya juga agak mahal. Karena Kualitas juga mahal. Terus kalau dulu pada saat kuliah bahasa saya nyuci sendiri, ada laundry kasih bayar tuh. Nah, saya lebih baik nyuci sendiri daripada bayar gitu. Niki dikucek sendiri. Iya, saya sendiri apa segala macam. Tapi kalau sekarang mereka bahkan cucikan gitu, bisa minta cucikan semuanya. Jadi kita cuma taruh barang di tempat laundry, nanti ada orangnya yang mencucikan, terus kita tinggal jemput aja. Gratis itu. Gratis. Terus sudah ada wifi segala macam, sudah ada kulkas, semua gratis. Lemari, meja semua gratis. Kalau di kuliah bahasa dulu kan itu wifi kita harus bayar. Terus kulkas juga kan biasanya ada, biasa tidak, tapi untungnya di kamarku sudah ada. Terus ya teman-teman yang beli. Kalau sekarang dia semua sudah ada, semua aman. Terus kebanyakan juga di asrama orang Rusia. Ya, orang asing di kampusku kan dikit. Kok gimana? Asrama gimana? Kalau aku kan kemarin pas kuliah bahasa kan di kota lain kan, kota kecil, Voronezh nama kotanya. Kalau misalnya dibanding sama asrama di Voronezh jauh sekali, Pak. Jadi di sana kan Di Voronezh gimana?
Maksudnya bagusan mana? Sekarang atau Voronezh? Bukan sekarang lah yang di Peter jelek. Iya. Kalau di apa namanya di Voronezh kan asramanya tipikalan bukan apa sih, lorong-lorong. Oh kayak saya sekarang berarti tipe asrama lah, bisa Selasa Iya. langsung kamar gitu. Jadi ya lorong-lorong, jadi sekamar itu kemarin aku bertiga. Terus dapurnya dapur bareng, jadi tiap lantai ada 2 dapur. Ada apa namanya dua WC. Itu ada beberapa, jadi satu WC juga ada beberapa bilik. Sama yang parahnya lagi tempat mandinya tuh cuma ada di lantai 1. Dan kebetulan kemarin tuh kalau nggak salah aku di lantai 5 atau lantai 4 kalau mandi Voronezh. Jadi kalau mau mandi harus turun ke lantai 1 tempat paling bawah. Oh ya? Cuma memang harganya jauh sekali sih, murah. Seingatku kemarin tuh Bukan lipat ada? ada sih. Jadi kemarin tuh kayaknya 6.000 atau 5.000 sekian per tahun. Bayangkan Pak, di Indo nggak dapat kayaknya tempat tinggal segitu. Betul. Sekarang dengan harga segitu keluar per bulan? 米线还有吗？ Ya turun dikit lah. 米线这边还有吗？ Cuma kan bedanya di sini ya emang lebih bagus kan. 你这有一箱。 Apalagi aku dapat tempat juga yang bisa dibilang agak di pusat kotanya, di dekat Masjid Biru, kalau teman-teman tahu, di dekat Metro Gorkovskaya. Itu apa namanya, bagus, bisa dibilang kalau dibanding asrama-asrama lain bisa dibilang bagus banget sih, karena tipikalnya sudah kayak kuartira, apartemen. Jadi kayak Satu blok itu sudah ada dapur segala macam ya. jadi kayak satu blok tuh ada 3 kamar. Kalau di tempatku tuh jadi ada kamar yang satu kamar untuk 1 orang, ada 1 kamar untuk 3 orang, sama ada 1 kamar untuk 2 orang. Dan kebetulan aku pilih yang 1 kamar untuk 1 orang. Dan Dan kok udah juga sendiri kak kok? Gimana? Kenapa kok pilih sendiri? ya nggak tahu sih, aku ngerasa lebih bebas berekspresi aja kalau sendirian. Pada privasi ya? Dia bisa bilang gitu. Terus ada apa namanya? Ada dapurnya, ada 2 WC sama 1 kamar mandi. Cuma harganya ya lumayan Pak. 4.000 rubel. Dibandingkan Voronezh ya? Ya 4.000 rubel itu sebulan. Dibandingkan di Voronezh itu sekitar 6.000 tapi setahun. Terus nanti kalau harga segitu, kualitasnya segitu juga oke sih. Iya. Kalau privasi apa gimana? Tadi selama tidak ada privasi pak. Abang sekamar berapa orang kan? Saya kamar bertiga. Terus di asramaku, tapi kalau di asramaku toiletnya per selasar ada loh. Jadi bentuk asramaku kayak ada sisi A, sisi B. Bisa sisi A itu kayak laki-lakinya tinggal, sisi B itu perempuannya. Terus dari perempuan punya toilet sendiri, punya dapur sendiri sama kamar mandinya. Yang masalahnya kan kamar mandinya itu di satu kamar mandi itu ada 2 shower dan biliknya itu adalah kaca. Anda bayangkan guys, Kaca tembus pandang gitu kan? jadi dia anggap kalau kaca ada kotak tuh, misalnya shower kotak begini loh, terus shower di ujung sini, 2 sisi yang ini tembus pandang, 2 sisi ini nggak tembus pandang. Jadi kalau terus yang satu di sini, ini yang tembus pandang, ini tidak tembus pandang juga. Tapi pintunya sini, jadi orang kalau masuk itu pasti lihat, wih, gitu loh. Kalau ada orang mandi di dalam. Orang dalam. Terus kan yang aneh itu orang Rusia itu, kalau mandi, kan kalau saya keringkan barang dalam showernya juga tuh, dalam apa itu kotak kaca itu. Mereka tuh di luar dan mereka tuh kayak nggak malu, kayak bebas aja gitu pak. Pede. Bahkan saya pernah ada teman, saya lagi mandi, dia datang, dia buka pintunya pak, pintu kacanya. Pintunya emang nggak terkunci kan maksudnya? Misalnya kan kaca tuh, Oh. dia cuma digeser gitu. Terus dia buka, terus dia cuma mau salaman pak, saya lagi mandi tanpa busana, dia cuma bilang private aja. Lalu
emang agak beda sih mungkin anunya budayanya di sini. Sama ada lagi handukan tuh, terus sudah siap nih, sudah handukan nih, mau keluar nih, tiba-tiba teman tuh lagi handukan, dan dia handukan kan gini tuh, maksudnya itu kan kelihatan tuh, dan dia ajak ngobrol pak, kok bayangkan matamu itu harus fokus ke matanya, tapi kok kan ada kayak apa tuh, kok bisa lihat kayak sekitar gitu loh, terus ada goyang-goyang ada kawan, Tuhan itu sudah bisa gitu tuh, itu salah satu apa budaya yang saya masih nggak bisa sekarang, waktu sudah lama sih saya masih nggak bisa. Tapi ini lumayan, nah, ada kan teman-teman juga yang kamar mandinya tuh nggak cuma berdua dalamnya tuh bisa rame. Iya itu kayak di Forenes tuh tempat tuh. Jadi kalau kemarin di Forenes tuh kamar mandinya kayak ada satu ruangan, terus dikasih anu aja sekat kayak tembok-tembok kecil, bahkan kordennya tuh nggak ada. Jadi misalnya shower, ya kalau kamu mandi bisa lihat-lihatan. Kalau kalian nonton film-film yang di penjara, terus mereka mandi bareng ya, begitu sudah. Bahkan kan apa namanya awal-awal kan karena masih malu kan tuh mandi masih pakai celana. Oh pakai celana mandi? Iya. Cuma ngeliatin teman-teman juga sudah mulai pede sudah lah. Apa yang kau yakin Chandra? Aduh. Tidak bisa pak mengalihkan pandangan. Narasi orang-orang sini udah terang. Oh itu sikat. Jadi kalau makanya saya bilang di asrama itu sudah privasi. Saya tuh privasi kalau lagi di toilet aja. Ada yang lain, ada orang segala macam. Di kamar ada bertiga. Dapur, ya ada pulang-pulangan lah. Apalagi anu kan sekarang lagi apa namanya beberapa kampus kan kuliahnya online kan, jadi semakin sering lah orang-orang tuh pada di kamar. Kan untungnya juga ada beberapa yang pulang bro. Jadi asrama lumayan sepi juga. Karena juga kayak sepi-sepi guys. Terus orang ya bu, berisik sekali. Tapi kau pernah kamar sama orang Rusia kan? Kamar sama orang Rusia kayaknya nggak pernah sih. Kemarin di Forenes itu aku sekamar sama lupa lagi orang mana. Pokoknya kayaknya timur tengah gitu loh. Jadi aku sama pas di Forenes itu jadi bertiga kan, ada temanku satu Indo sama ada satu teman yang timur tengah. Terus selama di Forenes, selama di Peter, aku kan sempat ya kamarnya seorang-orang Indo aja. Gue gara itu pak juga kok. Beda ngomong sama Rusia. Gue udah hidup sama mereka pak. Iya. Coba gue hidup sama mereka. Coba. Iya sih pasti sih. Nggak mau. Iya, kita pernah. Kalau sama Rusia toh, kalau saya temannya dia pendiam. Dia pendiam juga. Jadi nggak ngomong juga sih, nggak ngomong sekali. Awal-awal ya, kalau ikut pulang ya mau tanya kayak bersihkan kamar, buang sampah gitu aja. Kalau untuk ngobrol kayak teman gitu nggak perlu dia. Ya kalau sama teman kelas ya ngobrol aja. Mereka juga masih tanya-tanya tuh. Jadi siapa kan panas sekali. Di sini dingin sekali. Satu obrolan paling sering ditanya. Kita guys. Lebih pedes ini anunya minyak. Pak. Ada yang pak? Hah? Ada. Lumayan. Karena banyak minumnya habis dulu. Dua. Hah? Cuma dua. Serius? Dua ya? Terus kayak selama di Twitter Ini di sponsor kan?
Hah? Sponsornya. Gak bakal itu. Terus apa? Selama di Peter, maksudnya selain kuliah, ada nggak kegiatan lain pun yang seru? Biasa ngapain aja kamu? Saya kalau lagi kosong main game, atau enggak olahraga dikit tuh, kita biasa main badminton apa segala macam. Atau jalan-jalan kaki juga enak tuh. Kayak di sini kan apa kayak jalan dari Petersburg kan juga enak tuh. Walaupun sudah 5 tahun saya sudah jalan-jalan kemana-mana, tapi saya udah pernah bosan sih. Saya udah lihat baru gitu. Di sini juga kayak ibaratnya kayak fasilitas untuk pejalan kakinya nyaman gitu loh. Ya, nyaman sekali. Kayak beda, nggak tahu sih kalau mungkin di kota lain kayak di Balikpapan sendiri tuh apa namanya, trotoarnya tuh ya kecil. Tuh. Lu pakai motor lagi. Iya. Kalau dekat lampu merah. Kalau di sini kan bisa dibilang luas. Iya kan, jadi banyak jalan kaki juga di sini. Apa lagi? Saya juga kadang-kadang kalau pulang kampus saya biasa ambil jalur yang lebih jauh. Maksudnya? Jadi Oh, kan- jalan-jalan kaki Iya, pulangnya. jalan kaki loh. Jalan kaki terus kalau udah capek masuk metro atau naik bus kah atau apa kah. Gitu aja, santai. Apa lagi? Tadi kalau udah selama saya juga biasa ngobrol sama teman-teman tuh. Teman kamar, kata saya kamar teman-teman juga tuh. Kadang kita main pingpong juga di asrama. Wah, ada fasilitas umum di asrama. Pingpong, biliar. Tempat olahraga gitu kan? Ada tempat gym juga gitu. Pingpong doang. Tempat gym ada sebenarnya di basement. Tapi saya belum pernah lihat ada teman-teman yang tinggal di asrama yang pakai gym. Rata-rata kayak ada di depan asrama tuh ada kayak college. Oh, Kota apa? college. Kuliah sekolah gitu kan? SMA gitu kan? Jadi itu kayak apa ya? Jarang yang make lah intinya. Main juga pak, maksudnya dia kayak SM kayak gitu lah. Jadi yang ada yang tidak pilih masuk kampus, masuk college gitu. Kami dari kelas berapa tuh? Lupa. Cuma dosen pernah yang jelaskan tersebut. Dulu lah. Betul juga. Setengah jam pak. Duduk kah? Ini setengah jam kan? 24 menit. Sudah guys, sampai sini aja ngobrol-ngobrolnya. Kita juga sudah hampir selesai makan. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Ya semoga bisa buat video lagi sih ini. Buat bisa ada video-video selanjutnya. Tunggu aja. Don't Sampai jumpa. forget, kapan ngomong don't forget gitu kan? Perlu kan? Masih nggak tahu. Kan kau itu saya aja. Ya kalau suka sama konten kayak gini ya di subscribe, di like supaya nambah semangat aku buat lagi video. Apakah pembuatan konten ini salah satu pelarian kau dari selain kuliah gitu? Iya loh. Oke guys, subscribe guys. Sudah itu aja. Bye bye.